warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zati Hulwani Gustan dengan NIM 250103501023 dari kelas Pendidikan Fisika A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim bumi yang berlangsung dalam periode panjang. Adapun perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca yaitu kondisi atmosfer di suatu tempat dalam waktu singkat seperti jam, hari, dan minggu. Sedangkan iklim, pola cuaca rata-rata di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, seperti Indonesia beriklim tropis. Nah, perubahan iklim dapat terjadi secara alami dan akibat aktivitas manusia. Yang pertama, penyebab alami, seperti variasi orbit bumi, aktivitas vulkanik yang menyemburkan aerosol ke atmosfer, dan variasi intensitas matahari. 2. Penyebab antropogenik atau aktivitas manusia. 1. Emisi gas rumah kaca atau GRK. Ini adalah penyebab utama. GRK memerangkap panas di atmosfer menyebabkan efek rumah kaca yang memperkuat pemanasan global. 2. Gas-gas industri seperti CFC, HFC, dan PFC. Yang ketiga, deforestasi dan perubahan tata guna lahan seperti pohon menyerap CO2. Ketika ditebang, fungsi penyerapan hilang dan karbon yang disimpan dilepaskan. Yang keempat, pertanian dan peternakan menghasilkan emisi metana dan nitrogen oksida dalam jumlah besar. Dampaknya sudah dirasakan secara global dan bersifat kompleks. 1. Dampak lingkungan, yaitu peningkatan suhu global atau pemanasan global, mencairnya es di kutub, kenaikan muka air laut, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi dan intensitas bencana alam meningkat. Yang kedua, dampak sosial dan ekonomi, yaitu ancaman terhadap ketahanan pangan dan air, kesehatan, kerugian ekonomi, dan migrasi dan konflik. Adapun upaya penanganan. 1. Mitigasi, seperti transisi energi, efisiensi energi, stop deforestasi dan reboisasi, pertanian berkelanjutan, transportasi rendah karbon, dan lain-lain. Nah, perubahan iklim ini berkaitan dengan sumber daya alam loh. Sumber daya alam adalah semua materi, energi, dan jasa yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan atau renewable dapat diperbarui dalam waktu relatif singkat secara alami atau melalui budidaya. Contohnya yaitu air, udara, sinar matahari, hutan, ikan, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan atau non-renewable. Proses pembentukannya sangat lama atau jutaan tahun, sehingga sekali habis tidak dapat tersedia lagi dalam waktu singkat. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, atau emas, timah, dan nikel. Nah, sumber daya alam juga terbagi berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam fisik misalnya energi surya, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti hasil hutan, perikanan, dan pertanian. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menimbulkan berbagai masalah. 1. Eksploitasi berlebihan, seperti penangkapan ikan berlebihan yang mengancam stok ikan, penebangan hutan yang melebihi kemampuan tumbuhnya kembali, dan pengambilan air tanah yang berlebihan menyebabkan penurunan muka air tanah. 2. Degradasi lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah industri dan domestik, kerusakan lahan seperti erosi tanah, salinisasi, dan desertifikasi. 3. Konflik kepentingan seperti perebutan akses dan kontrol atas sumber daya alam antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. 4. Ketimpangan manfaat seperti seringkali keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar menanggung dampak kerusakan lingkungannya. 2. Reduce, reuse, dan recycle, terutama untuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Mengurangi konsumsi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. 3. Pemanfaatan berkeadilan, memastikan manfaat sumber daya alam dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat adat dan lokal.
4. Pendekatan ekosistem, mengelola sumber daya alam dengan mempertimbangkan keterkaitan antar komponen dalam suatu ekosistem, bukan secara terpisah. 5. Partisipatif dan transparan, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Nah, keterkaitan antara perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam yaitu 1. Pengelolaan sumber daya alam yang buruk memperparah perubahan iklim. Deforestasi dan pembakaran bahan bakar fosil adalah kontributor utama emisi GRK. 2. Perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam. Kekeringan memperparah kelangkaan air, kenaikan suhu laut mempengaruhi stok ikan, dan cuaca ekstrim merusak hasil pertanian. 3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah solusi untuk perubahan iklim. Konservasi hutan dan transisi ke energi terbarukan adalah inti dari aksi mitigasi perubahan iklim. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Adapun kesimpulannya yaitu memahami perubahan iklim dan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih tangguh dan adil. Tindakan kolektif dari tingkat individu, komunitas, hingga kebijakan global mutlak diperlukan untuk mengatasi tantangan yang saling terkait ini. Sekian dari saya, sampai ketemu di video penjelasan selanjutnya. Bye-bye.